luring itu ada di Unmul sana, tapi untuk teman-teman yang di Jember itu secara daring. Barangkali bisa saja begitu ya. Oke, karena kerjasamanya ini juga dalam hal pertukaran dosen mengajar. Itu. Oke, sudah siap. Kita sudah lalui 1 minggu kemarin, berarti kita mengerjakan tugasnya itu adalah 2 minggu ya hitungannya. Oke, baik. Kita punya waktu untuk presentasi 2 kali, karena minggu depan itu kita libur hari raya. Ya, jangan ngajar terus, jangan kuliah terus, ada liburnya ya. Ya, kita libur hari raya. Namun kemudian kita akan masuk lagi tanggal 28. Nah, kebetulan tanggal 28 itu, sekarang tanggal 14 kan? 14, 7, 21. 21 itu kita libur kan? Kemudian masuk lagi di Sabtu depannya tanggal 28. Tanggal 28 itu kebetulan saya keluar kota, masih mudik gitu ya. Saya ganti ke tanggal aktif aja, 30 atau 31 atau tanggal 1, tapi malam. Jadi bukan pagi siang, tetapi malam. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu untuk mengganti yang tanggal 28? Nggak Karena masalah, saya Bu. pertemuannya kurang 1 kali lagi. Siap, Bu, siap. Siap ya? Oke ya? Oke. Jadi kita akan ketemu. Oke. Jadi kita akan ketemu tanggal 31 malam. Ya, mungkin bisa jam 7. Jadi kita mulai jam 7 malam. Gitu ya. Pak Pandu, apakah jamnya mengajar jam 7 malam, Pak Pandu? Kosong ya? Oke. Baik, jadi hari ini kita akan selesaikan untuk presentasi. Ini yang semua hadir berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya, peserta kita ini semuanya serba halus ya wajahnya. Padahal kalau ketemu asli, saya wajahnya nggak halus loh. Wah, ini Share screen-nya di mana ya, Bu? Saya kok ini nggak share, tahu itu kalau. share. Itu share di sebelah kanan, kemudian ambil window. Oh, share. Share sebelah kanan, ambil window, kemudian pilih yang sudah dibuka. Tadi yang dibuka dulu, jadi harus buka dulu. Oke, sebentar Bu, saya bukakan. Ya, buka dulu. Setelah itu disimpan, apa namanya, pindah ke tim lagi, baru nanti di ini. Pagi, Bu Tuti, join sekarang. Pagi, Bu Selvi. Iya. Saya kemarin ngeliat IG atau TikTok. Yang muncul Bu Tuti pakai alma mater. Oke. Iya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Ya, silakan Bu Dini. Izin ini dikerjakan sepenuh hati, tapi ini Bu agak banyak kekurangan. Ya bagus, ini banyak nih. Ya, baik. Ini saya mengambil dari jurnal Q1 yang diterbitkan oleh penulis dari Ghana, negara Ghana. Dia berbicara tentang assessing the effectiveness of energy policy in accelerating renewable energy based mini-grid deployment case study. Nah, saya mengambil judul ini dikarenakan penelitian saya juga terkait dengan PLTS. Jadi di sini saya mencoba melihat bagaimana mereka mengambil mendiskusikan penelitian ini. Jadi artikel ini sendiri berbicara tentang efektivitas kebijakan energi dalam mendorong pengembangan mini grid yang berbasis energi terbarukan, khususnya di negaranya sebagai negara berkembang yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses listrik. Penelitian ini berangkat dari fenomena global
bahwa peningkatan kapasitas energi terbarukan itu dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mencapai karbonisasi. Namun banyak negara berkembang, perkembangan energi terbarukan ini masih lambat karena kebijakannya dianggap kurang efektif. Sini kemudian ini ada blueprint roadmap-nya, ada 5 kebijakan yang digunakan. Jadi dia menyebutkan mini grid secara eksplisit. Di sini ada national energy, ada 5 pilar kebijakan yang digunakan di sini. Kemudian ini adalah jadi mohon maaf kembali ke sini dulu. Ini adalah plan-nya yang menjadi objek analisis 5 pilarnya. Kemudian ini adalah metode yang digunakan untuk penelitiannya. Itu ada SWOT analisis, dia menggunakan teori konsep SWOT analisis kualitatif, kemudian dia menggunakan MCDA atau multi kriteria decision analysis di sini. Kebijakan yang diukur itu ada 4, yaitu kemudahan implementasi, keberlanjutan finansial, dan dukungan regulasi serta dampak sosial ekonomi. Mohon izin. Oke. Selanjutnya di sini yang kelima itu ini realita implementasi desainnya. Jadi ditemukan hasil penelitiannya ada sebagian besar kebijakan energi di Ghana itu belum efektif mendukung pengembangan mini grid-nya. Di sini ada beberapa krisis pembiayaan di mana ada keterbatasan akses modal, ada kompleksitas implementasi, kemudian kekosongan regulasi dan lemahnya monitoring. Ini dari kebijakannya. Selanjutnya di sini celah teoritis atau theoretical gap dan posisi penelitiannya. Di sini ada literatur terdahulu dari evaluasi kebijakan fokus pada potensi teknologi dan ekonomi deskriptifnya. Dan kontribusi artikelnya adalah evaluasi efektivitas kebijakan secara sistematis dan terukur. Metodologinya adalah analisis deskriptif dan tinjauan kebijakan policy review di sini dengan mengintegrasikan SWOT dan MCDA kuantitatif secara simultan. Kemudian konteks geografisnya itu didominasi dari negara maju dengan sistem energi yang stabil dari literatur terdahulu. Dan kontribusi artikel ini itu bukti empiris dari negara berkembang yaitu Ghana dengan keterbatasan infrastrukturnya. Oke, ini logika asumsi alur linear kebijakannya, ada karakteristik kebijakan sebagai independen variabel, kemudian dievaluasi melalui NCDA dan SWOT, tindakan penyebaran fisiknya itu implementasinya, kemudian ini dampaknya. Jadi logikanya, logikanya desain kebijakan yang baik akan secara otomatis menghasilkan implementasi dan dampak yang efektif, itu logika originalnya. Nah, ini nilai akademik originalnya, ada metodologis, empiris, dan kebijakan publiknya. Nah, Bu, cepat-cepat. Ya. Ini adalah reframing. Jadi ketika tadi saya membahas tentang artikelnya, kemudian di sini saya menggunakan perspektif institusional teori yang digunakan dalam administrasi publik, di mana melihat bagaimana kegagalan penyebaran mini grid ini bukan sekedar masalah desain teknis dari suatu kebijakan saja. Oke, di sini ada pondasi institusional teorinya, ada institutional isomorphism, kebijakan seringkali lahir dari tekanan mimetik atau regulatif internasional, bukan dari kesiapan kapasitas lokalnya. Kemudian new institutionalism, itu organisasi pemerintah bertindak berdasarkan norma, budaya, dan tradisi kelembagaan, bukan sekedar rasionalitas ekonomi. Ini rule of the game-nya. Institusi adalah aturan formal dan informal yang membentuk insentif serta mengarahkan perilaku aktor negara. Dari ini yang saya gunakan. Kemudian ini perspektif teknisnya, akar masalahnya, kemudian ini kalau dilihat dari perspektif institusional reframingnya, di mana kebijakan tidak menyebutkan mini grid secara eksplisit hingga kelemahan struktur tata kelola dan ego sektoral antar lembaga ini bisa terjadi.
Kemudian penyebab kegagalannya kurangnya dana dan rumitnya strategi, itu yang ada di sana. Kemudian perspektif institusionalnya di framing menjadi budaya organisasi yang pasif dan ketiadaan kapasitas birokrasi pengeksekusinya. Fokus solusi itu memperbaiki dokumen kebijakan dan regulasi dengan mereformasi institusi, membangun koordinasi dan memperkuat kapasitas aktor. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun kerangka konseptual baru melalui policy design dan government structure untuk layer yang pertama, institutional implementation capacity itu institutional environmental itu adalah layer yang pertama. Kemudian ini layer berikutnya adalah renewable energy grid deployment, kemudian policy implementation dan institutional institutional environmentalnya ada pada layer yang bedrocknya atau paling bawah. Ini adalah institutional environment, energy policy, policy implementation capacity. Ini seluruh rantai yang digerakkan oleh kekuatan institusi hanya secara teks kebijakan. Jadi ada beberapa hal di sini. Kemudian yang terakhir adalah desain kebijakan energi yang disempurnakan sebagai sebuah cetak biru. Kebijakan energi yang sempurna itu hanyalah sebuah cetak biru. Jadi dibutuhkan institusi publik yang kuat sebagai pembangunnya, begitu. Jadi dilihat ini dari evaluasi kapasitas, fokus kajian harus bergeser dari sekedar hanya mengevaluasi isi kebijakan menjadi memperkuat kapasitas institusi pelaksana. Kemudian akar kegagalan dari stagnasi mini grid di negara berkembang mayoritas merupakan kegagalan dari sisi kelembagaannya, bukan kegagalan dari teknologi atau finansial murninya. Kemudian adanya reformasi syarat mutlak, yaitu transisi energi yang berkelanjutan menuntut reformasi kelembagaan publik serta prasyarat utama sebelum regulasi baru kemudian diterbitkan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Oke, terima kasih Bu Dini atas presentasinya yang mengupas tentang kebijakan energi. Ini adalah artikel dari Yunus Kobuski 1. Ya, bagus apa yang disampaikan Bu Dini. Kita lebih menyoroti bagaimana yang ditulis di jurnal itu, di artikel itu, akan kita komparasikan dengan teori-teori administrasi. Ya, dalam hal ini, bagaimana dengan teori administrasi yang mulai dari klasik sampai dengan kita membuat kontemporer. Jadi mulai dari klasik. Ya, kita tahu kalau klasik itu dari Weberian ya. Oke, jadi bagaimana Weber itu yang menyatakan bahwa konsep dari administrasi itu ya memperkenalkan birokrasi di sana. Birokrasinya rasional legal. Nah, maksud dari apa yang ditulis oleh Bu Dini ini tentang kebijakan energi ini berarti untuk bisa membandingkan dengan teori-teori dari administrasi, berarti kita nggak pakai Weber, karena Weber itu ngomong tentang birokrasi. Nah, kalau bicarakan tentang kebijakan, nah ini sebagai proses decision making kan. Nah, berarti kita pakai teori administrasi perilaku, Simon, itu ya. Ya, jadi ada proses bagaimana memberikan kebijakan dalam hal ini. Tetapi kalau saya lihat kayak apa yang disampaikan oleh Bu Dini, itu ternyata juga mengarah kepada bagaimana teori administrasi publik kontemporer. Karena di sana yang disebut dengan teori kebijakan energi ini adanya sebuah kolaborasi. Ada kolaborasi, ada adaptive governance di situ, ya kan? Nah, itu yang kita bandingkan. Jadi, membandingkan apa yang tertera di dalam artikel itu dengan teori-teori administrasi. Nah, maksud saya adalah Bu Dini nanti akan mempunyai
satu argumen bahwa apa yang dikerjakan itu menggunakan teori apa? Teori klasika, teori administrasi perilaku kah? Kemudian apakah kontemporer kah? Nah, itu yang menjadi perbandingan. Nah, untuk itu mohon bisa dikumpulkan dalam bentuk bagaimana kita mempunyai komparasi dengan teori-teori administrasi. Kalau saya perhatikan tadi itu tidak menggunakan teori klasiknya, tetapi menggunakan teori administrasi publik kontemporer. Karena di situ terjadilah sebuah kolaborasi, ya. Nah, untuk itu saya buka sedikit clue-nya bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Dini itu kita akan bandingkan dengan teori administrasi publik kontemporer, dan silakan untuk bisa dibuat argumentasinya, dan itu yang akan dikumpulkan ke saya, gitu ya. Oke Bu Dini, terima kasih, good luck ya. Siap Ibu, terima kasih Bu. Berarti nanti saya tambahkan itu di dalam makalahnya bahwa ini merupakan teori kontemporer gitu ya untuk yang institusionalnya. Ya. Ya, Baik, terima kasih Bu. Oke, jadi nanti gitu ya, cara kita menulis sebuah kita kan siap untuk menulis apa itu calon kualifikasi, tulisan naskah untuk kualifikasi, gitu ya. Jadi itu sebagai fenomenanya, dan kita akan bisa menarik ke dalam bagaimana kita komparasikan dengan teori-teori administrasi. Nah, itu yang menjadi dasar kita, gitu ya. Oke, dari situ kita akan terbiasa. Ya, saya buat di sini latihan, tapi nanti kita akan terbiasa untuk bisa menuliskan fenomena yang akan kita komparasikan dengan teori-teori administrasi. Itu maksud saya, gitu ya. Oke, Bu Dini sudah ini ya, sudah memahami ya. Oke, terima kasih. Oke, good luck. Berikutnya siapa? Pak Pandu yang mau ini mengatur. Kak Ayu. Ayu, ya silakan. Silakan langsung di-share saja, Bu Ayu. Bisa share screen? Saya nggak ngerti. Bu Dini bisa minta tolong Kak Bu? Sebelah kanan ada di atas Saya dekat yang lift-nya diklik, itu ada tulisan share. nanti ada window, dibuka dulu. Nggak mau diklik Bu. Oh, Nggak mau diklik share-nya? oke. Ada kelihatan? Ada kelihatan? Terlihat Mbak Ayu. Sudah ya. Oke. Oke. Kelihatan. Itu sudah? Sudah. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu. Baik. Oke. Ini saya mengambil jurnal Q1 dengan judul The Role of Participation Village Maps in Strength Public Participation.
itu ada di tahun 2021. Lalu saya menganalisis jurnal ini dengan perbandingan teori New Public Management dengan studi kasus musrenbak di desa. Ringkasannya bagaimana sih ini peta desa sebenarnya atau penggunaan teknologi yang ada di desa partisipatif untuk mempengaruhi bagaimana sih partisipasi publik dalam musrembang dan bagaimana sih temuannya dalam saya menemukan prinsip-prinsip NPM untuk menilai kesenjangan, manfaat teknologi, dan rekomendasi ya, dari kebijakan yang ada. Sehingga tujuan dari analisis ini saya bagaimana saya melihat teknologi itu dalam hal partisipatif yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakatnya dan perencanaan pembangunan desanya, sekaligus dapat menilai apakah praktek yang ada di desa itu sejalan dengan prinsip NPM dalam tata kelola pelayanan publik. Oke, yang selanjutnya ada terlihat yang kedua, latar belakang penelitian. Sebentar Bu Ayu, minta tolong agak dibesarkan, di plus-plus itu yang di kanan bawah, itu di plusnya ditambahkan biar nggak terlalu kecil ya. Ya, Ini, oke lagi. Oke, good. Ya, terima kasih. Oke. Yang kedua, di sini saya melihat latar belakang penelitian yang ada. Kalau di jurnal itu analisisnya menggunakan peta desa partisipatif atau penggunaan teknologi partisipatif untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrembang yang ada. Jadi ada komunikasi publik, kolaborasi warga, dan adanya kualitas keputusan dari pembangunan desa yang ada. Jadi ini saya lihat musrembang di jurnal yang ada itu merupakan forum untuk adanya perencanaan pembangunan yang ada yang melibatkan apa namanya, pemerintah desa dan masyarakat untuk bagaimana dia menentukan perencanaan pembangunan desa yang ada. Tapi pada prakteknya itu proses ini seringkali menghadapi beberapa kendala dalam hal partisipasi dan komunikasi publik yang ada. Lalu teori yang digunakan di jurnal itu ada 6. Yang pertama teori partisipasi publik atau dia menjelaskan bagaimana sih keterlibatan dari masyarakat itu. Lalu yang kedua ada teori pemetaan partisipatif, yaitu pembuatan petanya oleh masyarakat atau penggunaan teknologi yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat dilibatkan dalam workshop penggunaan teknologi yang ada. Lalu yang ketiga menggunakan teori perencanaan kolaboratif. Ini ada perencanaan bersama kerjasama dengan stakeholder yang ada. Lalu yang keempat menggunakan teori pembelajaran sosial. Di sini ada masyarakat belajar melalui diskusi gitu. Nah, jadi proses pembelajaran yang terjadi melalui interaksi sosial antar individu dan kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi mereka berdiskusi dalam pembelajaran sosial ini untuk penggunaan teknologi yang ada. Lalu yang kelima, teori berbagi pengetahuan. Jadi di sini ada pertukaran informasi antar peserta. Jadi di sini ada sharing atau pertukaran informasi yang ada dari pengalaman individu atau kelompok dalam meningkatkan pemahaman dari peta desa tadi atau penggunaan teknologi desa tadi. Lalu yang keenam ada kerangka SDGs, yaitu ini adanya evaluasi partisipasi politik yang ada, sehingga kalau yang di jurnal itu meningkatkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Lalu masalah yang ada di jurnal ditemukan ada 4. Yang pertama, ada 5. Yang pertama, diskusi musrembang sering didominasi elit desa. Jadi di sini tokoh masyarakat atau aparat desa ini membuat sebagian warga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi mereka. Lalu yang kedua ada partisipasi masyarakat yang belum merata, yaitu secara geografis dan sosial. Lalu yang ketiga adanya partisipasi perempuan yang relatif rendah.
Lalu yang keempat, diskusi cenderung formal dan waktu terbatas. Lalu yang kelima, adanya informasi pembangunan yang kurang jelas sebelum adanya peta desa ini atau adanya penggunaan teknologi desa ini. Lalu saya membandingkan menggunakan perbandingan New Public Management dengan temuan musrembang yang ada ini, di mana jika dibandingkan dengan teori New Public Management yang ada, terdapat beberapa kesenjangan antara konsep ideal dan praktek yang ada di lapangan tersebut. Jadi di NPM itu kan menekankan pentingnya adanya partisipasi masyarakat yang aktif, efisiensi dalam pelayanan publik, sehingga pengambilan keputusan berbasis data dan informasi itu terjadi seperti itu. Tapi dalam studi kasus di Desa Kelong ini, partisipasi masyarakat ini masih terbatas dan sering terpusat pada tokoh-tokoh tertentu saja atau kepala adat saja gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dalam NPM ini belum sepenuhnya tercapai. Lalu ada juga hambatan dalam advokasi usulan masyarakat ini, susahnya terhadap informasi pembangunan yang membuat proses musrembang ini belum sepenuhnya berjalan seperti itu. Lalu ini perbandingan pendekatannya. Saya penyempatannya itu saya menggunakan teori yang jurnal itu menekankan partisipasi, kolaborasi, dan penggunaan pengetahuan lokal untuk menjadikan perencanaan inklusif yang kontekstual. Nah, kalau teori yang NPM yang saya gunakan menekankan pada efisiensi, pengukuran kinerja atau bukti data, dan pemanfaatan teknologi untuk bagaimana sih menentukan keputusan yang lebih cepat dan terstruktur. Lalu, menurut saya yang kalau misalnya NPM ini relevan dalam analisis ini, itu yang pertama teknologi dan data mendukung kebijakan berbasis bukti, yaitu peta partisipatif ini menghadirkan data spesial yang sangat berguna. Yang kedua, adanya transparansi dalam meningkatkan sehingga proses diskusi lebih terinformasi dan akuntabel. Lalu yang ketiga, efisiensi dalam diskusi dan kualitas keputusan musrembang dapat meningkat dengan standar dan metrik kinerja. Lalu temuan di lapangan atau rekomendasi dan kesimpulannya, temuannya saya menggunakan peta partisipatif ini dalam menyediakan data visual sehingga meningkatkan transparansi dan memperbaiki kualitas keputusan. Rekomendasinya, integrasi NPM itu mengembangkan sistem data spesial, indikator kinerja dalam musrembang, dan mekanisme inklusif untuk menjangkau perempuan dan kelompok marginal. Lalu kesimpulannya dalam perspektif New Public Management ini, teknologi informasi atau peta desa tadi dapat memperkuat government lokal yang lebih transparan, evidence-based, dan efisiensi asal diiringi strategi inklusif partisipatif. Terima kasih, itu sekian dari saya. Ya, oke. Oh, keren. Luar biasa, Bu Ayu. Untuk bisa membandingkan, mengkomparasi apa yang ada dalam teori New Public Management dengan musrembang desa, musrembang. Ya, Bu Ayu, saya bisa memberikan masukan-masukan ya. Ini udah bagus, Bu Ayu yang sampaikan, makanya saya apresiasi topik ini diangkat karena mengetengahkan teori dari New Public Management dengan praktik partisipasi publik melalui musrembang kan ini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa teori administrasi publik itu dengan realitas lokal. Nah, kalau saya perhatikan, NPM itu sebenarnya menekankan kepada efisiensi manajemen kinerja dan mekanisme pasar, karena NPM itu sudah digunakan organisasi publik atau organisasi privat gitu ya, itu NPM. Beda sama NPS. Kalau NPS itu digunakan untuk organisasi publik. Nah, sementara masyarakat partisipasinya itu adalah terjadi kolaborasi. Partisipasi masyarakat ini terjadi kolaborasi. Nah, sebenarnya kalau kita mau komparasikan, itu lebih dekat kepada public governance.
ya, New Public Governance. Kenapa? Kalau untuk NPM itu kan mengangkat tentang efisiensi dan manajerialisme ya, manajerial. Tetapi governance ini lebih mengangkat kepada partisipasi dan network atau kolaborasi. Nah, sehingga pertanyaannya nih, apakah fenomena adanya partisipasi dari musrenbang itu benar-benar menunjukkan kegagalan dari NPM atau justru menunjukkan keterbatasan model partisipasi dalam governance lokal? Ini yang menjadi kalimat pertanyaan. Jadi, untuk kita bisa menganalisis tentang musrenbang, itu keterkaitan dengan teorinya yang lebih dekat adalah New Public Governance. Ya. Nah, kalau kita kritik secara empiris, tahu kan musrenbang itu pasti ada satu tokoh yang sangat dominan. Biasanya terpusat pada tokoh tertentu. Benar nggak sih? Musrenbang itu jangan asal musrenbang loh, tapi ternyata ada satu tokoh gitu ya. Satu tokoh yang menjadi dominan. Biasanya gitu. Ya. Ya, saya nggak tahu tokoh itu siapa. Biasanya ada kok itu ya. Mungkin ini bisa di close dulu Bu Ayu supaya saya bisa melihat semua teman-teman dan kita bisa lakukan diskusi lebih. Stop ini aja. Di atas itu ada stop screen. Oke. Nah, karena tadi itu bahwa musrenbang itu kita akan melihat bagaimana kalau kita itu komparasikan dengan teori dari administrasi publik yang salah satunya itu adalah New Public Governance, ya. Oke. Jadi New Public Management bisa, iya bisa. Tapi kita tidak bisa mengcover bagaimana tingkat partisipasinya, bagaimana tentang kolaborasinya, bagaimana tentang networknya. Nah itu yang di cover, karena yang di cover oleh New Public Management itu ya efisiensinya, manajerialnya, gitu ya. Nah, untuk itu secara novelty itu kalau misalnya mau digunakan dilanjut nih. Jadi teman-teman kalau mau ambil tentang tingkat partisipasi secara formal, ini bisa menghasilkan satu partisipasi simbolik. Jadi ternyata musrenbang itu bisa partisipasi simbolik. Karena asal berkewajiban, maaf ya. Asal berkewajiban adanya musrenbang karena dari situ akan satu kesepakatan. Tapi biasanya itu tuh satu orang yang menjadi dominan. Nah, itu ada lokal dari masing-masing. Bisa loh jadi sebuah temuan. Kan? Jadi apakah musrenbang ini memang bentuk partisipasi substantif? Memang benar. Atau hanya prosedur normatif saja. Diadakan musrenbang itu prosedural. Itu hanya mengusulkan kewajibannya jadi supaya hasil dari keputusan bersama itu adalah dari sebuah musrenbang. Nah, maka itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Mengkaitkan teori NPM dengan musrenbang itu bisa kalau kita mau ambil manajerialnya. Tapi kalau kita mau ambil tentang partisipasinya, kolaborasinya, nah itu menurut saya penguatannya itu ada di New Public Governance. Ya, perspektifnya. Jadi lebih dekat kepada New Public Governance. Nah, mungkin nanti bisa dibaca lagi ya tentang itu karena Osborne itu mengatakan bahwa untuk keterlibatan masyarakat itu ada di dalam teori-teori administrasi publik dengan cabang-cabang yaitu New Public Governance. Jadi dia lebih mengetekankan pada tingkat partisipasinya, pada tingkat kolaborasinya, pada tingkat networkingnya. Ya, kalau New Public Management itu pada tingkat efisiensinya, pada tingkat manajerialnya. Ya, jadi itu yang membedakan. Itu sih Bu Ayu ya. Jadi itu nanti bisa jadi sebuah teman gitu. Itu ya. Oke. Good luck kalau bagus itu apa namanya konsepnya yang disampaikan.
Oke, terima kasih Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu. Mohon izin Bu, berarti kalau New Ya, Public Government tadi itu adanya memperkuat kolaborasi governance. juga, terus Ya, bukan partisipasinya government. No. Bukan government, governance. Governance. governance, Ya, governance ya, ya. New public governance, OSBON governance, ya. 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 Oke Bu. Itu adalah konsep untuk tingkat partisipasi. Jadi publik partisipasinya seperti apa? Karena yang dilihat di dalam new public governance itu adalah bagaimana partisipasi dan bagaimana kolaborasi. Kolaborasi, ya Bu. Iya, Ya, gitu ya. iya Bu, ya. Good. Oke, terima Oke, kasih Bu. ya terima kasih Bu Ayu. Oke, good. Bagus, yuk lanjutnya lagi. Paling enggak itu. Pak Rusman. Halo Pak Rusman. Pak Bandi dulu kayaknya sudah siap tuh. Yang mana dulu ini? Ya, Siapa? Baik, izin. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Dr. Selvi Budi Helviasti. Dan saya share. Ya. Baik, di sini saya mengambil satu artikel yang saya share, share artikel Scopus ya, Scopus Q1 bertemakan digital government. Digital government. Untuk nama jurnalnya Government Information Quarterly di United Kingdoms. Ini Q1. Judul artikelnya adalah Digital Transformation Decoupling the Impact of Willful Ignorance on Public Sector Digital Transformation. Ya, artikel ini sengaja saya pilih juga karena juga berhubungan dengan rencana disertasi saya, yaitu bertemakan digital governance, perilaku birokrasi, kepemimpinan, dan efektivitas digital government. Ya. Ya, dari hasil review artikel, mulai dari latar belakang dan fokus artikel itu, masalah utamanya adalah transformasi digital sektor publik sering gagal bukan semata karena teknologi, melainkan karena perilaku aparatur yang secara aktif menghindari pemahaman atas prasyarat transformasi tersebut. Jadi tujuan dari artikel itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor laten ya yang membentuk willful ignorance pada aparatur, kemudian menjelaskan mekanisme bagaimana ignorance menghasilkan digital transformation decoupling. Willful ignorance itu adalah kecenderungan aparatur untuk tetap tidak tahu secara strategis demi menghindari tanggung jawab ya. Ini ke perilaku birokrasinya. Kemudian asumsi teoretik dan grand teori dari artikel itu adalah gimana asumsi utamanya transformasi digital adalah perubahan organisasi, bukan sekedar adopsi teknologi. Organisasi publik bisa mengejar legitimasi formal tanpa perubahan substantif. Aparatur menghindari pemahaman untuk menghindari akuntabilitas. Jadi ini landasan teori memandang bahwa birokrasi sebagai arena tindakan strategis, bukan sekadar struktur administratif. Jadi teorinya ada institutional teori, decoupling teori, organizational change, behavior perspective on ignorance,
Kemudian konsep utama dan metode penelitian, di mana panel data nasional bersumber dari panel data nasional Swedia 2020 sampai 2022 dengan respondennya 20.000, lebih dari 20.000, dengan teknik metode penelitian eksploratory dan confirmatory factor analysis, dengan jawaban don't know ya dijadikan indikator ignorance. Jadi temuan utamanya dari artikel itu adalah yang pertama balancing ignorance, yaitu ketidaktahuan aparatur tadi dalam menyeimbangkan prioritas digital dan versus operasional ya, prioritas digital dengan operasional. Kemudian exploitation ignorance ya, menghindari eksplorasi kemampuan baru demi mempertahankan utilitas lama. Digital legacy ignorance adalah ketidaktahuan atas warisan sistem digital lama yang menghambat. Kemudian exploration ignorance yaitu menghindari eksplorasi inovasi digital baru secara sengaja. Jadi keempat faktor itu membentuk konstruk tingkat 2, yaitu digital transformation decoupling. Organisasi dapat bertransformasi, namun prasyarat substantifnya tidak sungguh-sungguh dipenuhi. Jadi akibatnya menurunkan pace, scope, dan identity work organisasi. Kemudian perbandingannya dengan teori administrasi publik. Pertama, teori Weberian, yaitu artikel itu mengungkap bahwa struktur formal birokrasi dapat menghasilkan simbolik compliance tanpa perubahan nyata. Akuntabilitas formal tidak otomatis menghasilkan transformasi substantif. Kemudian new public management yaitu dekat dengan logika kinerja, efisiensi, dan governance. Namun artikel itu mengkritik bahwa instrumen manajerial saja tidak cukup untuk mendorong adanya transformasi. Lalu teori Frederickson, di mana di artikel itu belum kuat membahas society equity. Jadi tidak menilai apakah decoupling tadi memperburuk ketimpangan akses layanan digital. Kemudian di teori NPS ada unsur user involvement dan open data. Namun warga baru ditempatkan sebagai pusat analisis. Jadi artikel ini paling dekat dengan kritik terhadap Weberian formalism dan batas-batas pendekatan NPM. Theoretical gap dan peluang kontribusi riset dari artikel ini adalah di mana ada gap versi penulis, yaitu willful ignorance aparatur dalam konteks digital government masih sangat kurang diteliti secara empiris dan teoretik. Kemudian kalau gap versi dihubungkan dengan rencana disertasi saya, yang pertama konstruk gap dan now tadi belum tentu selalu berarti ignorance murni. Jadi perlu pengukuran yang lebih nuansatif. Kemudian yang kedua konteks gap, model itu diuji di Swedia, tapi artinya belum tentu langsung applicable ya untuk pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, integration gap, belum mengintegrasikan digital governance dan kepemimpinan transformasional dan perilaku birokrasi secara bersamaan. Kemudian equity gap, artikel itu belum menjelaskan dampak decoupling terhadap keadilan layanan digital bagi masyarakat. Jadi framework teori yang saya bangun adalah yang pertama dimulai dari digital governance, ini untuk memberi arah regulasi dan kerangka kelembagaan tata kelola digital ya. Kemudian transformational leadership, kepemimpinan transformasional, ini pada aspek mendorong visi, motivasi, dan perubahan
perubahan culture ya. Kemudian perilaku birokrasi, behavior. Ini untuk mekanisme penentu, willful ignorance atau komitmen nyata, dan efektivitas digital government, efektivitas pemerintah daerah digital. Ini adalah hasil akhir yang diukur secara empiris. Jadi kesimpulannya, pertama ada pergeseran fokus. Jadi artikel itu menggeser perhatian dari teknologi ke perilaku birokrasi sebagai akar kegagalan transformasi digital. Kemudian kontribusi konseptualnya adalah memperkenalkan konsep digital transformation decoupling sebagai konstruk terukur yang orisinal. Sehingga relevansi untuk rencana disertasi saya adalah sebagai dasar teoretik kuat ya untuk variabel perilaku birokrasi, digital governance, dan hambatan efektivitas digital government. Jadi secara akademik, artikel ini membuka ruang untuk membangun model integratif yang lebih luas dengan konteks pemerintah daerah di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya. Kan Pak Arifnya ada 2 ya. Kalau ini namanya Mas Arif gitu ya. Saya stop share ya Bu ya. Stop share. Oh, ya. Ya. Oke. Berarti nama Pak Arif di sini ada 2 kan ya? Iya Bu, tapi yang presentasi Pak Bandi, Pak Subandi. Oh, Pak. Siapa? Pak Subandi, Bu. Oh, Pak Subandi. Iya. Iya. Enggak, saya bingung. Makanya saya bingung. Ada Pak Arif, ada Mas Arif. Nah, itu yang Mas Arif yang itu yang saya itu. Kan bingung, oh ngomongnya Pak Arif yang satu ngomongnya Mas gitu ya. Yang satu tua, yang satu muda gitu kan? Maaf ya. Sama-sama muda, Bu. Satu sama-sama muda. Satu junior, Sama Bu. muda kalau disandingkan sama mudanya, Bu. Kalau gitu ngomongnya junior dan senior. Nah, Buktinya satu angkatan, Bu. Keren banget. Ya, Pak Subandi. Oke, Pak Subandi materinya bagus. Saya jadi merasa, wah ini dosennya aja deh Pak Subandi. Karena udah lengkap itu cara mengupasnya. Ya, memang benar apa yang disampaikan. Iya, Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Subandi tadi itu mengupas tentang digital transformation. Tetapi digital transformation itu ada pada sebuah institusi, ada pada sebuah organisasi, gitu kan? Berarti yang lebih dekat sebenarnya dari apa yang tadi ditampilkan itu ada 4 ya, ada Weber, ada Frederickson, ada NBM, ada NPS, ya. Kalau kita tahu bahwa yang namanya teori institusional dari John Mayer, ya, Brian Rowan ini, bahwa organisasi yang sering mengadopsi kebijakan itu untuk memperoleh legitimasi. Tapi sebenarnya secara praktek itu tidak selalu mengikuti aturan tersebut. Nah, itu kan yang disebut dengan decoupling. Jadi artinya apa? Aturan formal tidak berjalan sejajar dengan praktek nyata, ya kan? Nah, dari sini pemerintah itu mengadopsi dari kebijakan transformasi digital, tapi implementasinya itu tidak berjalan secara substansional. Coba aja kita cek. Kayaknya kita tuh membuat formalitas bahwa setiap instansi itu ada digitalisasi. Tapi kadang-kadang kepakainya bagaimana, Bapak Ibu? Kepakainya itu nggak sustainable.
Bahkan saya itu kemarin ke kantor imigrasi yang katanya digital, saya daftar lewat HP, nggak bisa. Akhirnya saya tanya ke sana, apa yang terjadi? Oh iya Bu, masih dalam maintenance. Sekarang kita nggak pakai ini lagi. Kan formalitas itu jadinya. Padahal kan saya di sini udah ada di dalam Google itu bahwa ada. Kalau saya cari itu apakah paspor itu bisa dilakukan secara online? Dijawab sama Google-nya kan ada. Oh ya, saya mau pakai ini aja. Perpanjangan saya mau pakai ini aja. Kemudian saya download lah paspor. Ada nih. Saya ngerti, jadi saya download pakai Play Store-nya. Kemudian yang saya lakukan, saya daftar nama dan sebagainya. Selang saya itu menuju pada hari yang saya inginkan, nggak ada hari yang kosong. Penuh, full. Nggak bisa. Berapa kali saya itu lakukan? Saya jadi, kok bisa sih full? Oke deh, mungkin 2 hari lagi. Kok bisa sih full? Tiap hari full. Kok nggak disediakan sih untuk yang melalui digital? Saya akhirnya begini, wah saya nggak selesai nih kalau saya lakukan. Maka itu saya menuju kantornya. Apa dibilang? Saya udah daftar loh dari sini, tapi kenapa full? Iya Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami sedang masa maintenance, jadi tidak bisa digunakan. Jadi ya harus datang ke sini. Tuh kan. Yang pertama. Yang kedua, ada sih ininya, tapi ternyata sosialisasi penggunaannya juga nggak lengkap, juga tidak bisa disampaikan secara utuh kadang-kadang. Sehingga apa? Ada orang yang menjadi frontliner untuk memberikan informasi itu. Akhirnya apa? Dikerjakan sendiri. Padahal Pak saya pengen bisa. Jadi saya ini enggak Bu, soalnya ini ada yang lain. Kenapa mesti ditutupi? Kenapa mesti orang itu yang kerjakan? Pak saya pengen bisa, saya pengen belajar karena kan ini nanti akan saya sampaikan kepada kerabat saya. Bu, ada yang beda, ada yang lain karena kita ada nomor yang ini nggak bisa. Alasan apapun. Ya kan? Berarti implementasinya itu tidak berjalan secara substansial. Jadi inilah yang disebut dengan decoupling institusional. Berarti konsep ini lebih dekat kepada teori institusional dari Mayer. Ya, oke. Kalau begitu, bagaimana ini kita bisa membandingkan? Jadi karena itu lebih dekat dengan perspektif institusional, artinya organisasi pemerintah itu mengadopsi kebijakan transformasi digital hanya untuk legitimasi saja, tetapi praktis prosesnya tidak selalu berubah secara substansial. Nah, transformasi digital dalam pemerintahan sering menjadi reformasi substantif. Ini dia. Ya, kita katakan bahwa jangan-jangan hanya reformasi simbolik aja untuk memperoleh legitimasi institusional. Itu bisa jadi sih. Bisa jadi itu hanya legitimasi. Ya, makanya ada pengabaian konflik institusional. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Subandi tadi sudah lengkap. Saya sarankan ditambah dengan teori institusional. Karena dari transformasi, jadi digital transformation ini, itu siapa yang mengerjakan, kebijakan siapa? Kebijakan dari institusional. Institusional itu mengadakan kebijakan ini, kita akan cari Pak nanti. Kita akan jadikan temuan. Jangan-jangan ini hanya simbolik aja, legitimasinya ada, tetapi realitanya bagaimana? Sekarang kota-kota itu banyak inovasi digital, coba aja cek. Tapi ternyata yang berlaku cuma di 1 kecamatan aja. Ya. Padahal ada 33 kecamatan. 32 kecamatan yang lain dari mana? Dan Itu ketidakkonsistenan. masukan dari saya. Ya. Jadi
apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, oke, saya setuju. Hanya saya ingin memasukkan dari teori institusionalnya. Gitu ya Pak Sugeng. Siap, siap. Bu. Oke, siap. Ya. Oke Pak, saya mohon teman-teman yang sudah mendapatkan review dari saya itu bisa memperbaiki dan nanti dikirimkan melalui assignment. Saya buka assignment-nya. Ya, oke. Saya buka assignment-nya itu. Nggak sekarang, tenang aja. Assignment-nya saya buka untuk 2 minggu lagi. Gitu ya. Oke. Ya, mungkin kita akan bisa kumpulkan itu di akhir semua bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Ya, tapi jangan lupa itu dicatat insight-insight dari saya tadi. Gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Subandi. Udah keren itu. Terima kasih, Bu. Udah bagus. Ya. Oke, berikutnya. Masih ada waktu. Satu lagi. Kok nangis Jarang ya? Pandu Awas ini. ya. Saya izin Emang sharing. kalau nggak ada Pak Pandu nggak ketawa semua Ya ya? itu memang Pak Ketua ini luar biasa Ibu. Izin share materinya. Ya, silakan Bu Mel. Silakan. Baik Ibu, sebentar. Sudah terlihat materinya ya Ibu. Ya. Saya izin untuk presentasi. Jadi untuk tugas mata kuliah ini saya mengambil artikel yang berjudul tentang implementasi kebijakan bank sampah, yang di dalam artikel ini dia menggunakan pendekatan kolaboratif dengan studi komparatif antara Kota Makassar dan Bantaeng, yang ditulis oleh Fatmawati dan kawan-kawan dari Jurnal Sustainability MDPI Q1. Dalam artikel ini dia berbicara diawali dengan suatu kondisi, yaitu tentang krisis pengolahan sampah nasional, di mana berdasarkan data tahun 2021, sampah di Indonesia itu sudah mencapai 68,5 juta. Padahal di satu sisi kita sudah punya aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengolahan sampah, dan juga Permen LHK Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang 3R. Studi ini diangkat di dua wilayah yang sama di Sulawesi, satu kota dan satu kabupaten, yaitu di Kota Makassar, dengan dasar adanya data di mana pada tahun 2021 sampah Kota Makassar itu cukup besar timbulannya, yaitu mencapai 410.291 ton per tahun. Jika di rata-rata per hari, maka jumlah timbulan sampah untuk Kota Makassar itu sendiri mencapai 1.139 ton per hari, dengan jumlah penduduk yang berkisar 1,5 juta jiwa. Wilayah berikutnya yang diambil yaitu membandingkan dengan Kota Bantaeng. Kota Bantaeng ini timbulan sampah per harinya itu 74,23 ton. Dan kurang lebih 74 ton itu berasal dari sampah rumah tangga. Untuk wilayah Kota Makassar ini kenapa masih terjadi timbulan sampah yang luar biasa, padahal sudah ada kebijakan di daerah juga, yaitu memiliki Perwali Nomor 63 Tahun 2014 tentang pembentukan UPTD. Bahkan sudah dilakukan kolaborasi antar berbagai pihak. Yang pertama UPTD pengelolaan daur ulang sampah, kemudian ada pihak DLH atau DLHK, bahkan sudah melibatkan juga pihak swasta yaitu PT Unilever dan ada Yayasan Peduli Negeri. Namun fakta di lapangan temuannya adalah dari 673 bank sampah yang terdaftar, 50% dalam kondisi tidak aktif. Jadi fenomena ini hampir sama dengan rencana disertasi yang saya ambil.
Kemudian untuk Kota Bantaeng sendiri juga sudah memiliki peraturan daerah, yaitu Perda nomor 5 tahun 2011 tentang tata cara pengolahan kebersihan, dan juga Perbub nomor 63 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Bantaeng dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk Kota Bantaeng itu sudah terjadi kolaborasi juga antara pihak DLHK, kemudian PT Pegadaian, dan masyarakat. Bahkan sudah ada inovasi yang luar biasa, di mana sampah bisa ditukar dengan emas. Ini adalah suatu sebenarnya hal yang sangat menarik jika ini betul-betul bisa diterapkan. Sampah yang tidak berharga bisa menjadi emas. Ya. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program bank sampah. Ya. Lebih jauh, berangkat dari untuk melihat permasalahan tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan teori kolaboratif, ya. Dengan berasumsi bahwa masalah pengolahan sampah itu bukan sekedar isu teknis operasional, tetapi masalah pengolahan sampah itu juga berkaitan dengan tata kelola publik dan interaksi lintas aktor. Teori kolaboratif yang digunakan adalah dari Hansel and Gas, seperti yang kita pahami bersama tentang prosesnya atau tahapan dalam teori dari Hansel and Gas. Ada kondisi awal, kemudian berdasarkan kondisi awal ini terbentuk proses kolaborasi, ada dialog tatap muka yang akhirnya membentuk atau membangun kepercayaan, kemudian ada keberlanjutan untuk komitmen terhadap prosesnya, ada pemahaman bersama, bahkan ada hasil sementara yang dihasilkan dalam tahapan-tahapan itu. Dan dalam proses kolaborasi ini didukung oleh adanya fasilitatif leadership dan juga ada desain institusionalnya. Temuan dari artikel ini untuk hal positifnya, yaitu Makassar dan Bantaeng sama-sama sudah mempunyai institutional design atau sudah punya fondasi kelembagaan, yaitu ada regulasi yang seperti tadi kita sudah lihat bersama, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Namun ada temuan negatif untuk kedua wilayah ini, yaitu dari teori kolaborasi yang digunakan untuk melihat kasus ini, ditemukan bahwa ada masalah di dimensi komunikasi. Dimensi komunikasi yang dimaksud seperti lemahnya sosialisasi, kemudian transmisi komunikasi yang kurang optimal, dan komunikasi antara aktor kurang konsisten dan kurang jelas. Sementara kalau kita bicara tentang teori Hansel and Gas, kunci dari kolaborasi itu ada pada poin komunikasi. Dari komunikasi inilah maka akan terbentuk atau terbangun kepercayaan dan juga akan ada pemahaman bersama. Saya mencoba untuk melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu saya menggunakan teori institusional yang seperti Ibu sampaikan tadi ya dari Mayer dan Rowan. Nah, dalam teori Mayer dan Rowan, sebenarnya kalau bicara teori institusional ini, dia berasal dari teori organisasi atau sosiologi organisasi. Namun, sekarang banyak digunakan untuk mengkaji masalah kebijakan publik karena untuk melihat berbagai fenomena yang muncul, mengapa misalnya kebijakan itu diadopsi oleh daerah atau organisasi tertentu. Kemudian mengapa juga terjadi fenomena-fenomena adanya kebijakan-kebijakan yang sekedar diadopsi dan implementasinya kurang berhasil, seperti itu. Jadi untuk melihat itulah maka banyak permasalahan-permasalahan kebijakan publik itu dianalisis dengan menggunakan teori institusional. Nah, dalam teori yang dikemukakan oleh Mayer dan Rowan ini, dikatakan bahwa dalam masyarakat modern, organisasi itu seringkali mengadopsi struktur formal, bukan untuk meningkatkan efisiensinya, tetapi untuk memperoleh legitimasi sosial dan politik saja. Sehingga terjadilah apa yang disampaikan Ibu tadi, muncul kondisi yang dikenal dengan istilah decoupling, yaitu ketidaksesuaian antara kondisi atau struktur formalnya dengan praktik aktual di lapangan. Seperti yang kasus tadi yang kita lihat,
Ada data sekian banyak bank sampah, namun faktanya hanya 50% yang aktif. Ya. Untuk Kota Makassar dan Bantaeng seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat dari teori institusional punya Meyer dan Rowan, muncul fenomena institutional decoupling-nya, yaitu hanya 50% yang aktif dari 670 lebih. Kondisi ini bisa jadi muncul disebabkan karena pertama, adanya tekanan regulasi, baik itu dari pemerintah pusat maupun global, terkait dengan masalah pengolahan sampah secara berkelanjutan. Di mana kita pahami bersama bahwa masalah yang sekarang jadi perbincangan hangat adalah masalah perubahan iklim, pemanasan global, dan itu tidak bisa dilepaskan dengan masalah sampah yang ada. Sampah berkontribusi terhadap munculnya masalah-masalah tersebut. Sehingga di negara kita pun berusaha untuk dibuat kebijakan yang mengarah kepada bagaimana kita mengurangi dampak-dampak yang disebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, bahkan pemerintah di Indonesia itu menetapkan suatu kebijakan yang luar biasa, tidak hanya dalam bentuk regulasi tadi bagaimana untuk membuat kebijakan tentang 3R, tapi ada poin yang berusaha dicapai targetnya kemarin tahun 2025, tapi sepertinya banyak daerah yang tidak mencapai target itu, yaitu pengurangan sampah sebanyak 30% dan penanganan sampah sebanyak 70%. Program ini ditekankan kepada daerah dan diserahkan kepada daerah. Jadi masalah sampah ini oleh pemerintah di negara kita diserahkan kepada daerah untuk menyelesaikan dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Padahal belum tentu setiap daerah itu tadi kapasitas sumber dayanya udah siap, kemudian komitmen politik daerah juga udah kuat, dan belum tentu masyarakatnya sudah siap untuk mengikuti kebijakan atau perubahan-perubahan ini. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang teori ini, dikatakan organisasi cenderung menjaga citra rasionalitas melalui dokumentasi, laporan, dan regulasi. Ini fakta yang sering kita temukan dalam kondisi birokrasi di negara kita. Yang penting ada dokumentasi, yang penting ada laporan. Itu udah selesai masalahnya. Biasanya seperti itu. Sementara aktivitas aktual dalam operasi secara terpisah dari struktur formal tersebut. Jadi hanya sekedar ada laporan saja. Jadi program hanya dipandang sebagai kewajiban administrasi sebagai suatu keharusan yang dilaksanakan diterapkan di lapangan. Jadi kalau saya bandingkan dari permasalahan tadi, kalau dilihat dari kacamata collaborative governance, maka yang disoroti adalah masalah kualitas interaksi antara aktor dalam pelaksanaan programnya. Dan temuannya adalah masalah di komunikasinya seperti tadi sudah kita pahami bersama. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, jika dikaji dari teori institusional, terutama dari punya Meyer dan Rowan, maka akan dapat dilihat bahwa ada struktur yang membentuk mengapa kolaborasi tersebut mungkin hanya berjalan secara simbolik. Ya. Jadi ada pergeseran fokus di sini dari proses deliberatif atau proses bagaimana menghasilkan kebijakan yang berhasil lewat adanya tadi dialog tatap muka, membangun proses kepercayaan bersama, komitmen dan lain sebagainya, kepada masalah atau pertanyaan tentang bagaimana legitimasinya, seperti apa tekanan institusi, dan adaptasi organisasi terhadap lingkungan normatifnya. Kesimpulan dari permasalahan ini jika dilihat dari teori institusional, yaitu kebijakan bank sampah di Makassar dan Bantaeng dapat dipahami sebagai hasil dari proses institusionalisasi yang belum sepenuhnya terinternalisasi. Kebijakan tersebut dapat berhasil secara administratif, yaitu tadi jumlahnya sangat besar, kolaborasinya sudah bagus, bahkan untuk Kota Bantaeng sendiri sampah bisa jadi emas, namun belum sepenuhnya efektif secara substansi dalam pelaksanaannya, karena tadi kemungkinan itu hanya dibuat untuk memenuhi tuntutan dari pemerintah pusat. Cukup dari saya, Ibu. Terima kasih untuk presentasi kesempatan ini. Oke, mantap. Saya izin ini bagaimana Ya. stop share-nya ini.
Stop screen aja di atas itu. Ya, Apakah masih oke. ini ya? Sudah ya, Bu? Sudah tertutup ya? Iya, udah Terima kasih. lama-lama nanti kita kebiasaan ya kalau Iya. kita menggunakan tim karena sebentar lagi Zoom-nya dihapus. Zoom-nya dihapus sebentar lagi Pak Pandu, Pak Arif siap-siap harus kita gunakan tim. Ini saya dikasih tahu langsung PTTI katanya Zoom-nya kan kemahalan ya kalau untuk sewa. Jadi lebih enak Microsoft Teams katanya gitu. Makanya Zoom-nya itu 40 menitan biasanya. Oke, Bu, nanti luar biasa bahwa kebijakan lingkungan yang itu di dalamnya adalah kebijakan sampah itu menjadi sebuah hal yang jangan hanya legitimasi saja. Ternyata tadi ditunjukkan data 50% itu hanya legitimasi, 50% itu tidak ada. Itu kan ya. Oke, Bu. Secara institusional itu ada decoupling berarti. Itu tadi apa yang menjadi normatif itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi realitas. Jadi saya setuju. Saya tadi sudah berangan-angan. Ini judulnya jadi bagus. Model implementasi kebijakan lingkungan berbasis kolaborasi karena menggunakan membandingkan dengan teori kolaborasi yaitu Ansel and Gas. Ya, nah itu bisa. Jadi kita nanti akan menemukan bagaimana model kebijakan lingkungan yang berbasis dari sebuah kolaborasi. Nah, itu temuannya bisa menjadi apa itu? Menjadi secara akademis itu akan menjadi hal yang bisa masukan bagi para pemangku kepentingan. Jadi itu saja komentar dari saya karena sudah sesuai ada institusional teori, ada kolaborasi teori. Ya, jadi Mayer dan Ansel and Gas itu menjadi bandingan dari apa yang ditemukan dalam apa namanya artikel. Gitu ya. Oke, sukses. Good luck buat program. Terima kasih. Ya. Satu lagi ya, biar 5 gitu. Semoga nututi ya, jangan sampai jam 9 ya, karena jam 9 udah nyampe Surabaya. Ini udah sampai Bangil. Dilanjut aja Pak, dulu Pak. Satu lagi yuk. Pak Ridho. Dilanjut dulu Bu. Saya masih mantau kayak kan bisnis Bu ya. Mantau, iya. Siapa Pak Pandu? Jadi Mbak Ilmi. Pak Pandu saja. Ayo Bu Andi mungkin. Mbak Andi Pratiwi. Satu lagi aja. Pak Pandu, Bu. Pak Arif. Bisa share screen Pak Arif? Kanan di atas, di kanan atas itu ada share.
Halo Pak Arif, apakah mendengar? Mau presentasi sekarang atau minggu depan atau 2 minggu lagi? Maksudnya Pak Arif Junior Bu ini. Oh Pak Arif Junior. Nggih, yang Oh dipanggil-panggil Mas ngelak, Pandu Pak Arif ngelak. Junior. Ngelak ini, Pak Arif Junior ini. Mana ini Pak Arif Junior lo nggak ada. Oh ada ini Pak Arif Nur Rahman. Udah siap kah? Ya. Gak apa-apa kalau misalnya kita masih butuh 2 minggu lagi, kita akan lakukan, kita akan selesaikan 2 minggu lagi. Kalau memang sudah siapnya minggu depan, 2 minggu lagi nggak apa-apa. Jadi sekarang ini mungkin ada yang mau maju atau nggak ada? Nggak ada pun nggak apa-apa, tenang aja, santai aja. 2 minggu lagi ya, oke. Baik, ditutup dari Bu Melati tadi, materinya luar biasa. Bu Dini tadi tentang kebijakan energi, kemudian Bu Ayu tentang public participation, kemudian Pak Subandi tadi itu adalah digital transformation, Bu Melati tentang kebijakan sampah. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, bagaimana apabila kita sudah mempelajari tentang fenomena yang ada di sekitar kita dengan dibandingkan dengan teori administrasi tentunya. Nah, teori administrasi yang kita ketahui dan kita pelajari adalah mulai dari klasik sampai dengan governance gitu ya. Mulai dari klasik kita tahu Weber, kemudian ada yang disebut dengan Frederick, jadi kita akan lakukan juga NPM, kemudian ada NPG, dan kemudian kita ada kontemporer. Nah, itulah di mana kita akan bisa melakukan perbandingan komparasi dengan teori administrasi. Kira-kira yang relevan dengan tulisan-tulisan itu di teori-teori yang mana. Oke, dengan demikian kita sudah berakhir kuliahnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas supportnya, atas atensinya, atas kepatuhannya. Inilah integritas kita ya. Saya memang pergi ke Surabaya setiap Sabtu karena tugas saya mengantar anak saya. Nah, disinilah saya harus ada kepatuhan, integritas itu ada pada jiwa. Dan tidak ada yang memberikan tidak ada yang melakukan supervisi di sini. Supervisornya adalah diri saya sendiri dan diri Anda semuanya. Gitu ya. Oke. Izin Tadi ada bertanya, yang Bu. raise hand. Iya. Ada yang raise hand tadi, Bu Melati? Iya, izin bertanya Bu, untuk tugas ini nanti kalau udah terlengkap semua, apakah dikumpul dalam bentuk PPT tadi atau bentuk narasi yang kita tulis ringkas di Word kemudian di Iya. PDF kan? Ya. Jadi dua-duanya saya minta ada PDF PPT-nya dan yang kedua itu adalah hasil review yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nanti ada perbaikannya di mana ini tugas yang pertama itu dikumpulkan juga. Tapi di akhir aja ya, bukan sekarang ya. Di akhir aja ya. Baik Ibu, baik. Terima Pertemuan kasih. dengan saya itu cuma 4 kali aja kayaknya, jadi kurang 1 kali lagi kita. Karena apa? Dosennya ada 4 kalau nggak salah, jadi nanti saya memberikan kesempatan kepada dosen-dosen yang berikutnya untuk memberikan penguliahannya. Ya, mudah-mudahan menjadi banyak wawasan, banyak materi di sini, dan siap untuk menulis, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya sudah screenshot ini semuanya karena saya laporkan kepada Pak Hari. Pak Hari itu supervisor saya. Pak Hari Wibowo itu supervisor. Memang nggak kelihatan dia saya kuliah apa enggak. Oke ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Sukses semuanya. Selamat Terima pagi, kasih Bu. banyak. Sekalian Hati-hati ya, berjalan. selamat Hari Raya Idul Ah Fitri. iya, Buat sama seluruh Ibu, maaf lahir Hari Raya batin. Idul Fitri. Maaf lahir batin. Maaf lahir Maaf batin, lahir Bu. batin. Ya. Teman-teman Terima semua. kasih. Ya, izin live ya. Bye, selamat hari raya. Ibu. Ya.